Dahulu kala, ada seorang anak yang baru berusia 7 tahun, tetapi terus merenungkan bagaimana dia terlahir di dunia ini dan kemana dia akan pergi setelah hidupnya berakhir. Dia terus bertanya-tanya akan hal ini. Dia membicarakan hal-hal yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Suatu hari, dia memohon kepada ibunya untuk mengizinkannya pergi mencari kebenaran. Ibunya merasa sangat tidak rela, tetapi tetap mengizinkannya pergi. Anak ini pergi kemana-mana untuk mencari guru yang bijak. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan seorang guru yang sedang melatih diri di tengah pegunungan. Dia memohon kepada guru ini untuk menerimanya sebagai murid. Guru ini merasa bahwa anak ini cukup unik, kemudian ia menerimanya dengan gembira. Anak ini sangat tekun. Dia sungguh-sungguh hati mendengarkan setiap ajaran gurunya. Dia juga merenungkannya secara mendalam. Beberapa tahun kemudian, saat anak ini sedang bermeditasi, gurunya melihat senyuman di wajahnya. Usai melakukan meditasi, gurunya bertanya kepadanya, "Tadi, saat melakukan meditasi, mengapa kamu tersenyum?" Anak ini menjawab, "Saat sedang bermeditasi, saya melihat 5 ibu saya di kehidupan lampau. Di salah satu kehidupan saya meninggal dunia beberapa hari setelah lahir, sehingga ibu pertama saya sangat menderita. Di kehidupan lainnya, kedua orang tua saya sangat mengasihi saya. Namun, beberapa bulan kemudian saya meninggal dunia. Kemudian, saya terlahir kembali. 10 tahun kemudian, saya meninggal dunia. Ibu ketiga saya sangat sedih karenanya. Di kehidupan lainnya, saya hidup selama 20 tahun. Dan ibu keempat saya menaruh banyak harapan kepada saya. Namun, ketidakkekalan tiba-tiba datang dan saya meninggal dunia. Hati ibu saya ini bagaikan diiris pisau dan ditusuk jarum. Ibu saya di kehidupan sekarang adalah ibu kelima. Saat berusia 7 tahun, saya memohon kepada ibu saya untuk mengizinkan saya pergi melatih diri. Ibu saya merasa sangat tidak rela. Dalam waktu sekitar 30 tahun, saya telah membawa banyak penderitaan bagi kelima ibu saya. Semua ini terjadi karena timbul dan lenyapnya jalinan jodoh. Sang guru kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang kamu pelajari dari hal ini?" Kemudian dia menjawab, "Manusia sangat menderita karena kelahiran dan kematian. Karena itu, saya tidak boleh melekat pada kelahiran dan kematian. Saya harus lebih bersungguh hati dan lebih tekun dalam berlatih." Pada usia 7 tahun yang masih belia, anak ini bertekad untuk melatih diri. Setelah beberapa tahun, bersungguh hati belajar dari gurunya, saat bermeditasi, dia melihat kelahiran dan kematiannya di kehidupan lampau, serta penderitaan kelima ibunya akibat jalinan jodoh mereka. Apa pengaruh jalinan jodoh bagi kita? Apakah orang tua kalian masih hidup? Apakah mereka mengkhawatirkan kita? Jika mereka sudah meninggal dunia, kemana mereka pergi? Kehidupan setiap orang berbeda-beda. Selagi kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Manusia mengalami fase lahir, tua, sakit, dan mati.
Jika hanya melewati hari demi hari, kita tidak akan memahami betapa dalamnya makna kehidupan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam latihan. Berhubung telah terlahir sebagai manusia, kita harus menggunakan kehidupan sekarang untuk menyelami dhamma dan melatih diri. Jika tidak menyelami dhamma, kita akan selamanya diliputi kegelapan batin dan tidak pernah memikirkan bagaimana kita terlahir di dunia ini dan mengapa kita hidup di dunia ini. Banyak orang yang tak pernah memikirkannya. Kini, kita memiliki kesempatan untuk mencari tahu bagaimana kita lahir di dunia ini. Meski tidak memperoleh jawaban yang pasti, tetapi setidaknya kita tahu bahwa semuanya tergantung pada hukum karma. Kita tahu bahwa kita terlahir di sebuah keluarga karena jalinan jodoh dengan orang tua kita. Kita juga tahu bahwa kita harus memanfaatkan tubuh ini untuk membawa manfaat bagi dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.